kasih samanarion roi Allah. Oke, siapkan dulu kelasnya sebelum kita belajar. Ada yang masih ingat pelajaran pekan lalu di hari Senin? Ada yang masih ingat? Kearifan lokal atau? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai komunitas lokal. Untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan kepada teman saya untuk mempresentasikannya. Ya, Kepada teman saya, persilahkan. Apa alasan tujuan dibentuknya komunitas bisu di Pangkep dan komunitas Tumanurung? Tujuan dibentuknya komunitas bisu, peran bisu sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan adalah sebagai pelaksana ritual kerajaan pada masyarakat Bugis kuno. Posisinya sebagai penyambung komunikasi antara masyarakat dengan dewata yang dilafazkan dalam bahasa Toriolo. Paham semua? Paham. Ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Adapun tugas nanti akan Ibu kirimkan melalui kuisis ya. Secara sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Kasma? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Kasma, saat ini kita sudah masuk ke pendampingan individu 5. Betul Bu. Dengan tema rancangan program berpihak pada murid. Iya, Kali betul ini sekali, Bu. kedatangan saya dengan 3 fokus pendampingan. Iya. Pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Kemudian yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang tidak ada di sekolahnya Ibu. Iya. Kemudian implementasi dari rencana dari Lokakarya 3 untuk berbagai gerakan sejawat. Iya Bu. Berikutnya ini kita masuk ke bagian pertama. Apa saja program yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Alhamdulillah untuk 1 bulan terakhir ini sudah banyak kami lakukan. Di antaranya adalah kami sudah melakukan pemetaan terhadap aset yang ada di sekolah, tentunya untuk penerapan program yang lebih berdampak pada siswa. Dan kami juga sudah membentuk komunitas praktisi di lingkungan sekolah, khususnya dengan teman serumpun, teman sejawat. Tentu ada unsur dari Wakasek, unsur kepala sekolah, dan tentunya sangat mendukung program daripada guru penggerak yang kami rencanakan. Dan bahkan minggu ini kami akan adakan workshop tentang pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran berdampak pada program yang berdampak kepada siswa. Kemudian juga tentu untuk mempermantap kembali tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian juga mempermantap beberapa aset yang ternyata kami dapat banyak di modul ini, bahwa ternyata selama ini di sekolah hanya mengandalkan aset finansial semata, akan tetapi ternyata setelah dipetakan ada banyak aset yang bisa dikembangkan di sekolah kami. Nah, kami ini berencana ke depan untuk mengembangkan hal itu agar supaya kita lebih memberdayakan aset yang ada di sekolah. Di antaranya ini kami akan berencana mengundang orang tua siswa, bahkan kami sudah membentuk komunitas praktisi. Kemudian program-program di antaranya yang kami fokus di sekolah itu adalah program aktif literasi Al-Quran. Kemudian diantaranya itu ada juga kami sudah membentuk juga PKS ya, patroli keamanan sekolah, untuk meningkatkan budaya positif di sekolah, khususnya disiplin positif. Kami kerjasama dengan komunitas dalam hal ini dari pihak kepolisian,
dan mereka langsung melatih siswa kami. Dan tadi ini saya sebagai pembina OSIS langsung sudah praktek untuk mengatur lalu lintas. Kemudian kami juga sudah menyiapkan pakaian polisi, pakaian PKS. Kemudian untuk menertibkan anak-anak ya ketika sebelum masuk kegiatan program-program pembiasaan. Jadi mereka sudah praktik sekarang, Bu. Jadi kami sudah merencanakan, bahkan sudah melakukan berbagai macam program untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Mantap Bu sekolahnya dan mantap programnya. Berikutnya ini kita masuk ke bagian inti pendampingan mengenai penerapan aksi nyata menu 3.1. Kita mulai dari refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Tadi Ibu sudah sebutkan aset-aset yang sudah ada di sekolah, bukan hanya finansial, tapi ada macam-macam aset yang selain finansial yang bisa dimanfaatkan. Apa saja itu? Di antaranya adalah tentu kita punya aset misalnya kita punya IKA alumni SMA Negeri 3 Pangkep. Itu adalah komunitas yang sangat membantu selama ini program kami, dan kami terus bekerja sama. Bahkan kami sudah merencanakan pembangunan masjid di SMA Negeri 3 Pangkep, dan kita sudah membuat semacam MOU untuk sudah ada rancangan programnya. Kemudian sudah ada juga dana yang terkumpul sedikit dan rencananya ini akan diletakkan batu pertama nantinya di SMA Negeri 3 Pangkep. Itu adalah aset yang luar biasa dari sekolah kami, yakni pemanfaatan alumni. Artinya kami melibatkan komunitas dari luar, alumni, kemudian masyarakat yang sudah berhasil. Dan mereka itu saya lihat mereka rutin menyumbang, apalagi mereka sangat mensupport pembangunan masjid di SMA Negeri 3 Pangkep. Karena kalau kita lihat dari pemetaan ini, siswa-siswa kami kurang lebih 700 orang itu sangat butuh yang namanya tempat untuk beribadah, untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Akan tetapi kita terkendala dengan lokasi, karena lokasi musola kami itu sangat sempit. Oleh karena itu, dengan adanya pemanfaatan aset ini, kita kerjasama dengan masyarakat, orang tua siswa, kemudian dengan alumni IKA SMA Negeri 3 Pangkep. Alhamdulillah rancangannya itu sudah selesai, tinggal rencana atau peletakan batu pertama, insya Allah. Selain aset dari alumni, jumlah siswa tadi 300-an, ada lagi aset lain Bu, seperti tempat ini perpustakaan termasuk aset juga. Iya, betul. Ada lagi aset lain selain perpustakaan? Ya, tentu aset-aset ini, karena ini lokasinya memang cukup agak sempit ya kan, tetapi ini sekolahnya kan sudah dibuat bertingkat. Kami punya dua area Bu ya. Dua area, ada area satu itu gedung utama, kemudian di sebelah jalan itu adalah gedung area 2 ya, itu dikhususkan untuk pembelajaran untuk kelas 10 dengan kelas 12, dan gedungnya itu sudah bertingkat. Jadi ini kami punya gedung bertingkat, jadi satu-satunya sekolah di SMA Bungoro ini yang memang dua area, kemudian lokasi gedungnya itu memang bertingkat, diusahakan untuk bertingkat. Kemudian juga alhamdulillah kalau berbicara masalah aset ya, di samping sekolah kami itu mempunyai sekolah yang sangat strategis ya. Kami ini berada di tengah-tengah Kecamatan Bungoro, kemudian antara daerah Pangkajen itu sangat dekat. Jadi lokasi ini menjadi lokasi yang sangat favorit oleh siswa. Kami punya 2 gedung ya, ada area 1 itu terdiri dari beberapa gedung, bahkan ada gedung bertingkat dan terdiri atas ruangan lab itu 3 ruangan, ada lab 1 sampai 3. Itu di lantai 2. Kemudian kami punya juga lab ya, lab IPA, lab fisika, kemudian ada lab biologi. Kemudian juga kami di sekolah kami ini selalu kegiatan ekstra kurikulernya itu selalu mendapat juara di tingkat provinsi. Baru-baru ini untuk kegiatan ekskul pramuka itu selalu juara 1 tingkat provinsi. Jadi mereka juga punya ruang tersendiri, ruang ekskul, ada ruangan OSIS, ada ruangan UKS, kemudian ada juga ekskul untuk olahraga, kemudian ada juga XR.
Ya, XR baru-baru ini kami sudah mengadakan pentas seni untuk bakat minat siswa di bidang seni. Dan alhamdulillah sangat antusias, ya, jadi bahkan alumni-alumni juga terlibat untuk melihat penampilan anak-anak karena pementasannya memang malam, dan itu cukup ramai dengan kreativitas siswa-siswa SMA Negeri 3 Pangkep. Jadi kami punya aset yang sangat banyak di sini ya. Kemudian juga kalau berbicara masalah alumni, sudah banyak alumni kita yang sudah berhasil ya, bahkan kolaborasi antara IKA Alumni SMA Negeri 3 Pangkep dengan kolaborasi dengan OSIS SMA 3 Pangkep dengan perayaan milad sekolah sekaligus reunian. Jadi kalau kita petakan alumni-alumni itu sudah banyak, beberapa yang sudah doktor, kemudian ada juga beberapa yang sudah dokter, kemudian bahkan berprofesi berbagai macam ya, dengan segala macam profesi itu mereka berkumpul, dan alhamdulillah mereka merencanakan untuk membangun masjid. Masjidnya namanya Masjid Al-Istiqamah, alumni SMA Negeri 3 Pangkep. Rencananya akan dibangun di lokasi 2 di sebelah. Iya. Begitu, Bu. Oke, berikutnya ini kita akan melakukan refleksi proses pengambilan keputusan. Ibu Kasma, dari pemetaan Ibu mengenai sumber daya, apakah itu bisa mempengaruhi atau sangat mempengaruhi pengambilan keputusan yang ada di sekolah? Ya tentu, Bu. Tentu pengambilan keputusan yang ada sekolah itu tentu sangat berpengaruh ya. Akan tetapi alhamdulillah kami di sini meskipun sudah ada pergantian kepala sekolah baru, akan tetapi dalam pengambilan keputusan itu bahkan saya juga pernah berbincang-bincang, bahkan coaching dengan kepala sekolah, Wakasek bersama mereka, serta-merta sudah, artinya mereka mengambil keputusan itu dengan melibatkan banyak pihak. Jadi tidak serta-merta untuk mengambil satu keputusan, akan tetapi kepala sekolah kami itu sudah mempertimbangkan banyak hal, melibatkan semua komunitas, melibatkan teman sejawat, melibatkan yang guru-guru yang sudah senior, bahkan melibatkan komite. Bahkan juga kita bersosialisasi dengan siswa, voice atau kemudian suara daripada murid, kemudian kita memberikan ruang sosialisasi atau rapat kepada siswa untuk mengambil suatu pilihan apa saja program yang ditawarkan. Kemudian kita guru yang mempertimbangkan, tentu memberikan arahan. Jadi tidak serta-merta program itu hanya disodorkan oleh guru. Jadi kami memang menyediakan ruang, kita selalu bersosialisasi, memberikan tempat atau ruang kepada siswa di mana kita di situ saling bermusyawarah antara satu dengan yang lain. Jadi alhamdulillah program yang akan dilakukan itu betul-betul artinya sudah berpihak kepada murid, karena itu adalah keinginan siswa sendiri. Kita ini hanya mengarahkan, dan alhamdulillah pihak pimpinan merespon itu semua untuk melakukan program tersebut. Begitu, Bu. Berikutnya ini rancangan program yang berdampak pada murid. Ibu Kasma, apakah Ibu sudah membuat rancangan tersebut? Alhamdulillah, Bu, rancangan untuk program yang berdampak pada murid sudah beberapa yang sebenarnya program yang sudah kami lakukan. Ada juga rencana akan kami lakukan dalam waktu dekat ya. Jadi seperti misalnya kami sudah membuat juga meeting English ya. Itu memang merupakan program daripada OSIS, saya sebagai pembina OSIS, dan itu sudah mulai berjalan, dan itu akan diprogramkan sebagai program bulanan ya. Jadi setiap 2 bulan sekali itu anak-anak untuk diajarkan untuk speaking English, dan itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kedua, yang pernah kami lakukan, yang sudah kami lakukan sudah banyak, ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah kami sudah melakukan FDKS
latihan kepemimpinan dasar siswa. Untuk menjadi pengurus OSIS harus mendapatkan sertifikat latihan kepemimpinan dasar, dan kami mengambil pemateri dari luar, Bu ya, kemarin dari mahasiswa, aktivis, kemudian pihak praktisi. Jadi betul-betul anak-anak itu betul-betul merasa memang sangat-sangat menginginkan, bahkan banyak pelajaran yang diambil di situ. Kemudian bagaimana teknik memimpin persidangan, bagaimana teknik untuk berkolaborasi, bagaimana teknik untuk bekerja sama antar kelompok. Itu betul-betul mereka diajar bagaimana memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi betul-betul siswa sangat-sangat merasa bahwa kami adakan selama 2 hari itu 2 hari, dan itu siswa merasakan sangat senang, dan betul-betul hasil daripada yang lulus latihan kepemimpinan dasar itu, mereka disiplin dan tanggung jawabnya saya lihat sangat-sangat berubah. Bahkan pola-pola pemikir yang dulunya pemalas setelah ikut LPK, disiplin positifnya luar biasa berubah. Bahkan bisa mereka, saya melihat motivasi belajarnya semakin tinggi, bahkan semakin bertanggung jawab dan berdisiplin tinggi. Nah itu yang saya sangat benar. Ini rutin program kami, program unggulan kami sebagai di OSIS itu adalah setiap tahun kami lakukan, dan itu kami sudah lakukan. Kemudian tentu kami juga membina, karena kita punya SR ya, ada di sini Bu, adalah lembaga seni ya, seni. Baru-baru ini kami mengadakan tentunya pentas seni. Jadi semua kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 itu semua memperagakan apa menjadi bakat dan minat seni dalam pergelaran tersebut. Dan betul-betul saya melihat bahwa siswa itu kreativitasnya sangat tinggi, dan itu adalah merupakan juga program tahunan. Kemudian diantaranya juga yang adalah pembinaan yang kami ini saya rencanakan baru 1 bulan terakhir ini ya. Ini adalah kami kerjasama dengan pihak kepolisian, ini membentuk PKS, patroli keamanan sekolah. Ini juga sangat-sangat menunjang kedisiplinan siswa kami, karena mereka itu diajarkan oleh pihak kepolisian. Anggota kelompok kami ada 30 orang dan sudah mulai bertugas, dan mereka tentu disupport berupa finansial oleh pihak sekolah dengan memberikan baju seragam. Jadi tiap hari itu piket saya bagi 6 orang perempuan, 6 orang laki-laki untuk bertugas di depan pagar. Kemudian mereka bertugas untuk mengamankan lalu lintas. Bahkan ke depan nantinya kami akan merencanakan ada surat tilang bagi siswa yang memang melanggar dan tidak disiplin. Jadi untuk praktek ini kami sudah melakukan praktek dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan langsung dilatih oleh mereka. Itu yang kami lakukan. Kemudian selanjutnya banyak lagi yang lainnya yang kami bina. Misalnya lagi ini tentang kegiatan ekskul pramuka. Pramuka memang didanai oleh pihak sekolah, dan memang itu ada tiap bulan, ada pembinaan, dan mereka rutin mengadakan tiap Sabtu, hari Sabtu dan Minggu itu mereka latihan bersama. Kemudian ada juga PMR. PMR juga ini juga dibiayai oleh pihak sekolah. Mereka juga punya kegiatan yang rutin setiap hari Sabtu Minggu. Kemudian yang terakhir ini baru-baru adalah Paskibra. Paskibra ini kita tahu setiap tahun itu ada perekrutan, dan alhamdulillah kemarin ini kami punya 11 siswa yang lolos di tingkat kabupaten untuk Paskibra ya, untuk tingkat kabupaten. Karena memang kami dari OSIS ini memang juga sudah siswa-siswa menginginkan ada ekskul Paskibra. Jadi memang baru terbentuk ini Bu Paskibranya, dan alhamdulillah saya lihat anak-anak sangat antusias dan terbukti banyak yang lolos ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah.
Jadi saya ini bisa berbicara seperti ini Bu karena memang saya diamanahkan menjadi pembina OSIS. Jadi ini artinya saya membina semua, membawahi semua ekskul-ekskul yang ada di SMA Negeri 3 Pangkep. Alhamdulillah Bu. Nilai Bu. Berikutnya ini Bu Kasma, kita sudah masuk ke perkembangan komunitas praktisi. Apa nama komunitas praktisi di sekolah ya Ibu? Alhamdulillah Bu, dengan adanya kami guru penggerak, kami ada dua orang diamanahkan di sini. Kami untuk saya sendiri kami sudah membentuk namanya komunitas kami itu adalah komunitas Smart Trip Berbagi, komunitas SMA Negeri 3 Pangkep Berbagi. Itu namanya Bu. Apa saja perubahan yang Ibu lakukan? Tentunya perubahan-perubahan itu melalui workshop memang yang sudah diprogramkan setiap 3 bulan di sekolah kami sudah mengimbaskan ke teman-teman sejawat. Jadi kami itu melakukan praktek berbagi, tentu misalnya kami sudah memberikan contoh-contoh pembelajaran baik berupa teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi, pembuatan RPP berdiferensiasi, kemudian kompetensi pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, kemudian kami juga sudah mengadakan praktek coaching dengan teman sejawat, bahkan kami sudah melakukan praktek coaching itu mulai daripada pra-observasi, bahkan terlibat langsung masuk ke kelasnya, melihat mengajar. Kemudian setelah itu, jadi alhamdulillah Bu, kami dengan adanya komunitas praktisi ini kami tentunya saling berbagi antara teman sejawat. Jadi kami bekerja sama dengan baik, bahkan kami dengan adanya komunitas ini kami membuat beberapa program yang berdampak pada murid. Misalnya yang kami lakukan ini setiap jadi di untuk hari Selasa itu kami programkan memang pembiasaan berupa sehat ya, Selasa sehat, berolahraga bersama sebelum masuk acara. Kemudian tiap 2 kali seminggu itu kami mengadakan pembiasaan literasi Al-Quran di lingkungan sekolah. Bahkan setelah literasi Al-Quran kita bagi lagi, setiap kelas itu mempunyai schedule, kemudian ada yang ditugaskan untuk kultum setelah melakukan kegiatan literasi tersebut. Jadi betul-betul siswa itu merasa bisa memimpin doa, bisa memimpin mengaji di depan teman-teman secara bergiliran Bu, secara bergiliran, dan ini sudah rutin kami lakukan. Bahkan untuk ini sudah mulai juga kita lakukan, tidak pernah kita terapkan sebelumnya adalah di mana pembiasaan untuk salat duha. Kemudian karena aset kami untuk ibadah itu sangat sempit, karena kebijakan daripada dengan adanya komunitas praktisi yang kami bentuk berkat IDW mereka, kami buat satu ruangan kelas digunakan untuk sholat berjamaah di situ. Jadi ruangan yang musala itu bisa digunakan untuk laki-laki karena memang areanya cukup sempit, berbanding dengan 700-an siswa kami. Jadi untuk perempuan itu kita gunakan satu kelas kita kosongkan untuk dijadikan tempat ibadah. Jadi alhamdulillah apa yang kami programkan itu sudah mulai berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu ya. Berikutnya ini kita akan dialog pasca observasi pembelajaran. Nama yang Ibu rekan sejawat Ibu yang selama ini Ibu bimbing? Oh iya, ya bimbing ini adalah namanya Ibu Satri Ulia Dinsari. Beliau itu baru lulus ya P3K kemarin, dia bidang studi sosiologi. Saya dipanggilkan kembali.
Baik Bu, baik Bu. Bu Satri Ulianya sudah siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Nur Rahmi Abdul Qadir, kemudian rekan sejawat saya yang cantik dan hebat Ibu Satri Ulia Jensari Esos. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan praktek coaching, ada 3 tahapan. Jadi saya sebagai guru penggerak sudah melakukan observasi berupa pra observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian yang ketiga itu pasca observasi di kelas. Dan saya akan mencoba merefleksi dari apa yang menjadi penemuan kami sebagai coach. Jadi Ibu Uli luar biasa sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Jadi mulai dari RTP sudah dipersiapkan, media LKPD sudah dipersiapkan sebelum masuk di kelas. Jadi untuk praktik di dalam kelas itu juga sangat terlihat ya antusias daripada siswa di dalam menyimak materi apa yang disajikan oleh Bu Uli. Karena kenapa? Karena Bu Uli sudah mempersiapkan memang sebelumnya. Jadi Bu Uli ini sudah mempersiapkan video pembelajarannya dan ditampilkan melalui slide ya, proyektor. Jadi anak-anak merasa sangat tertarik, apalagi materinya itu adalah tentang budaya lokal. Jadi Bu Uli sudah menampilkan sedemikian rupa, kemudian ditambah lagi ada aktivitas per kelompok, kemudian sambil melihat siswa menganalisis apa yang disajikan melalui media pembelajaran. Jadi betul-betul terjadi interaksi yang sangat interaktif di dalam kelas. Jadi secara keseluruhan apa yang menjadi pengamatan saya itu sudah pembelajaran yang disajikan oleh Bu Uli ini sudah cukup variatif ya. Kalau dari segi pembelajaran berdiferensiasi itu sudah juga diterapkan, karena Bu Uli ini sudah memetakan kesiapan belajar siswa dengan membagi kelompok. Ada yang memang kelompok yang memang bisa hanya memang kemampuannya memang sebatas melihat apa yang disajikan, kemudian membuat laporan di LKPD berupa tulisan. Ada juga membuat yang punya laptop itu dia memang melaporkan dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Jadi sudah memang saya melihat berdiferensiasi dan memang cukup menarik bagi siswa, dan siswanya yang terutama pengelolaan kelasnya cukup santai. Jadi anak-anak saya melihat tidak terbebani dan anak-anak begitu interaktif. Satu yang perlu ditingkatkan oleh Bu Uli dari hasil pengamatan saya adalah kemampuan ice breaking. Jadi kemampuan ice breaking itu masih memang perlu ditingkatkan, sehingga memang anak-anak supaya tidak merasa jenuh di dalam kelas. Jadi perlu memang ada kita selingan-selingan untuk ice breaking di dalam kelas. Tapi secara keseluruhan untuk pembelajaran KSE itu sangat terlihat bahwa sosial emosional anak itu sudah merasa sangat menarik dengan apa yang disajikan oleh Bu Uli. Terlihat daripada bagaimana cara siswa itu bisa mengemukakan pendapat, bisa berpresentasikan apa yang disajikan di LKPD secara berkelompok, kemudian bagaimana siswa melakukan kesimpulan. Jadi menurut pengamatan saya, Ibu Uli sudah mengajar dengan baik dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Akan tetapi memang tentang pemahaman KSE ini, pembelajaran berdiferensiasi memang perlu ditingkatkan. Tentunya Bu Uli harus memang kita
harus ikut nantinya, karena kita memang di sekolah kita kan mau program tentang workshop tentang pembelajaran berbahasa. Jadi nanti Ibu Uli bisa banyak langsung bertanya kepada pemateri dan khususnya kepada pembawa materi nantinya di workshop, dan saya sarankan agar supaya memang kita harus banyak menambah pengetahuan melalui pembelajaran online untuk kita bisa memahami lebih dalam tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi saya kira seperti itu. Jadi saya kesimpulannya luar biasa deh. Saya melihat pembelajaran Bu Uli sangat luar biasa. Jadi itu hasil pengamatan dari saya. Berarti Terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ya, jadi terima kasih sebelumnya Bu Kasma. Ya, jadi Bu Kasma di sini selaku coach. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan coaching supervisi akademik ini, karena dari coaching ini Alhamdulillah. banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Jelas juga dengan masukan-masukan yang telah Ibu Kasma berikan, mulai dari observasi itu sendiri. Di sini saya jelas dapat meningkatkan kompetensi mengajar saya ke depannya Bu Kasma. Dan juga tadi betul tentang kompetensi sosial emosional oleh anak. Jadi di sini betul-betul saya sebagai guru harus menyiapkan diri sebaik-baiknya, karena dalam kelas memang ada beberapa siswa yang masih agak kurang dalam materi tersebut, sehingga perlu penguatan. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kasma tentang masukan-masukan yang diberikan, atas masukan-masukannya bagaimana kekurangan-kekurangan saya, terutama tadi tentang ice breaking. Betul sekali. Jadi mungkin kita sebagai guru memang perlu memberikan semangat kepada siswa dalam menerima pelajaran melalui ice breaking tersebut. Dan untuk strategi ke depan yang akan saya gunakan, yang betul tadi disampaikan oleh Bu Kasma, bahwa insya Allah saya akan sharing lebih banyak lagi kepada guru-guru yang sudah banyak mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya juga akan melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan secara online Bu Kasma. Itu masukan dari Bu Kasma, dan insya Allah juga kebetulan saya aktif dalam EGMP, dan jelas insya Allah akan ikut mengadakan namanya implementasi kurikulum Merdeka. Ya, mungkin itu yang bisa saya ucapkan atas coaching ini. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Kasma selama ini atas bimbingan dan masukan. Sama-sama Bu. Ya. Alhamdulillah. Demikianlah tadi refleksi dari hasil observasi di kelas bersama teman sejawat saya, Ibu Satri Ulia Jensari. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik untuk pembelajaran kita ke depan. Ini demi untuk kegiatan kita, program kita yang lebih berdampak kepada siswa. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu pengajar praktek saya yang sudah memberikan bimbingan kepada saya dan sudah menjadi pengamat pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi kami sebagai guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Ibu untuk membimbing kami dalam hal pembelajaran khususnya tentang pembelajaran yang berdampak kepada murid. Terima kasih. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan observasi pembelajaran dengan Ibu Satri Ulia Jensari, SOS. Kemudian berikutnya ini kita masuk bagian akhir pendampingan, yakni melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran saya. Ibu Kasma, selama 5 bulan ini kita sudah masuk ke PI 5, berarti sudah alhamdulillah sudah habis modulnya dari 1.1 dan 3.3. Dari semua modul itu materi apa yang paling kuasai? Yang paling dikuasai tentu saya memang sangat tertarik dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya memang sangat tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan TAIS. Itu yang saya paling kuasai dan memang saya pikir sangat menarik
karena sangat menantang bagi saya. Yang tidak ibu kuasai dan masih membingungkan. Tentu karena ini yang 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 agak-agak membingungkan bagi saya tentu adalah yang teknik-teknik coaching gitu ya. Jadi bagaimana coaching yang baik, kemudian juga yang tak kalah menantangnya itu adalah ada teknik-teknik dalam mengambil suatu keputusan, karena memang kita harus memakai beberapa prinsip, kemudian ketika diperhadapkan kepada dilema etika, kemudian diperhadapkan dengan bujukan moral, itu memang kita harus menggunakan beberapa prinsip, kemudian teknik-teknik pengambilan keputusan secara baik dan benar. Oke, ini materi kita sudah sampai di sini, tapi sebelum itu saya akan mengingatkan ada beberapa tugas yang harus dilakukan di P6. Yang menutup kegiatan P5 ini ada yang perlu saya ingatkan sama Ibu Kasma. Pertama, sebelum P6 saya datang ke sekolahnya Ibu sudah melakukan feedback terhadap kepala sekolah, 5 rekan sejawat, 5 murid seperti waktu kita lakukan di P1. Kan sudah Bu, alhamdulillah. Kita lakukan lagi nanti ini sebelum P6. Insyaallah Bu, insyaallah. Kemudian setelah itu nanti Ibu juga mengisi umpan balik dari mereka semua. Ya. Kemudian Ibu mengisi lagi untuk diri Ibu sendiri. Baik Bu, insyaallah. Bagaimana perubahannya dari PI 1 sampai PI 6 nanti. Perubahannya Insyaallah. selama mempelajari modul-modul yang ada di program guru penggerak. Kemudian tadi Iya, Bu. Ibu tadi sudah bercerita tentang akan ada diskusi terkait masalah aset. Betul Bu. Nah, itu menjadi 3.2 tugas 3.2-nya Ibu. 3.2 ya Bu. Ya, itu kan Ibu sudah rencanakan. Nanti saya cuma minta nanti Ibu dokumentasikan mulai dari notulen, tanda tangan peserta diskusi, kemudian foto-foto dokumentasinya dan notulen Insyaallah, Bu. rapat apa yang dibahas. Rencana memang kami sudah programkan di hari Senin nanti nih Bu. Alhamdulillah. Sebelum masuk Ramadan Ya. kami sudah rencanakan itu. Jadi tujuan menjadi tugasnya Ibu nanti 3.2. Dan itu juga nanti saya ambil di P6. Iya. Oke, cukup sekian pendampingan P5 bersama Ibu Kasma. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.